Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya, anak-anak. Adam. Hadir. Baik, yang lainnya menyusul absen di grup WA saja ya. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Halo, bisa didengar, anak-anak? Bisa, baik Pak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks puisi. Bisa dilihat di slide PPT yang saya bagikan. Kita akan belajar tentang teks puisi yang berjudul Mengenal dan Memahami Teks Puisi. Nah, di sini ada salah satu contoh teks puisi. Kira-kira ada yang tahu ini karyanya siapa? Enggak. Oke, kalau belum tahu, ini contoh puisi dari seseorang sastrawan yang bernama Khairil Anwar yang berjudul puisinya Aku. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian teks puisi, mengenali unsur-unsur, menganalisis makna, dan menulis puisi sederhana dengan memperhatikan bentuk dan isi. Nah, anak-anak mungkin ada yang belum tahu tentang teks puisi, yaitu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman seseorang dengan bahasa yang indah, padat, dan bermakna, serta sering menggunakan majas dan irama. Selanjutnya, ciri-ciri teks puisi. Ciri-cirinya yaitu bahasanya singkat, padat, dan indah. Jadi, puisi itu tidak panjang ya, seperti cerpen atau karya sastra lainnya. Yang kedua, memiliki rima atau irama. Dalam membacakan puisi, seseorang pembaca harus mengikuti irama atau rimanya. Itu seperti apa, panjang pendeknya seperti apa, seperti itu. Yang ketiga, mengandung makna tersirat atau simbolik. Setiap puisi memiliki makna tersirat agar pesannya tersusun secara jelas yang akan disampaikan pengarang oleh pembaca. Yang keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa. Puisi juga memiliki beberapa majas dan gaya bahasa seperti majas hiperbola dan lain-lainnya. Yang kelima, tersusun dalam bait dan larik atau baris. Jadi baris yang di dalam karya puisi itu tersusun rapi. Kemudian unsur-unsur puisi. Yang pertama ada unsur fisik, yaitu struktur luarnya, yang di dalamnya ada tipografi, bait dan larik, rima dan irama. Kemudian unsur batin atau struktur dalamnya yang berisi tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, seperti yang saya singgung tadi, puisi memiliki gaya bahasa atau majas seperti personifikasi, yaitu memberi sifat manusia pada benda mati. Kemudian simile, perbandingan menggunakan kata seperti bagai dan laksana. Kemudian ada majas metafora,
yaitu perbandingan langsung tanpa kata pembanding. Yang terakhir ada hiperbola, ungkapan yang dilebih-lebihkan. Selanjutnya memahami makna puisi. Agar kita memahami puisi tersebut, yang pertama kita lakukan adalah baca puisi tersebut berulang kali. Kemudian pahami makna kata dan majasnya. Di dalamnya ada kata dan makna apa saja, dan majasnya itu di dalamnya ada apa saja. Kemudian yang ketiga, menemukan tema utamanya. Jadi sebelum menganalisisnya, temukan temanya terlebih dahulu agar mudah dikenali ini jenis puisi apa. Yang keempat, rasakan suasana dan emosi penulis. Yang kelima, simpulkan amanat yang ingin disampaikan. Jadi kita berhak menyimpulkan, oh ini puisi karya Chairil Anwar, di dalamnya ada cerita ini tentang politik atau lain sebagainya. Jadi kita bisa menyimpulkan secara objektif. Nah, karena kita sedang gimmick dan tidak bertemu langsung, jadi mohon maaf ya jika tidak ada ice breakingnya. Tapi lebih seru ice breaking secara langsung ya anak-anak. Baik, selanjutnya langsung saja ke penugasan agar tidak panjang-panjang pertemuan hari ini. Yang pertama, menulis puisi 4 baris bertema alam, cinta tanah air, atau persahabatan. Kemudian gunakan majas dan irama dan rima secara sederhana. Kemudian kumpulkan ke link draft yang sudah saya share di grup tadi ya anak-anak. Sebagai penutup hari ini, puisi bukan hanya soal kata-kata indah, tetapi juga ungkapan perasaan terdalam. Dengan memahami dan menulis puisi, kita belajar menyentuh makna melalui bahasa yang penuh jiwa. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.